Halo, ini video pembahasan lanjutan dari seri pembahasan soal latihan interferensi ion dan difraksi celah tunggal. Ini soal nomor 3, nomor 1 dan nomor 2 ada pada video sebelumnya ya. Soalnya untuk nomor 3, sebuah cahaya koheren dengan panjang gelombang 450 nanometer digunakan dalam percobaan interferensi celah ganda. Sebuah layar diletakkan pada jarak 1,8 meter dari celah untuk mengamati pola gelap terang yang terbentuk. Jika hasil pengukuran ditemukan bahwa jarak antar dua pita gelap berurutan adalah 4,20 mm, berapakah jarak antar kedua celah? Oke, kuncinya di sini. Jarak antar dua pita gelap berurutan. Berarti pita gelap pertama dengan kedua, segini jaraknya. Kedua dengan ketiga, segini jaraknya. Secara umum, ke N dengan ke N plus 1, segini jaraknya, 4,20 mm. Maka dapat kita tuliskan, ini saya kotakin untuk membuat kita ingat bahwa pola gelap akan terjadi pada saat D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda dengan N dimulai dari 0 ya. Kalau N-nya dimulai dari 1, berarti di sini N min setengah kali lambda. Maka jarak gelap berurutan ini D sinus theta N plus 1 dengan ke N bisa dituliskan N plus 1 setengah dikali lambda, N plus setengah kali lambda. N plus setengah kali lambdanya habis, sisanya tinggal lambda. Atau ini bisa juga dituliskan sin tetanya didekati dengan Y per L karena sudutnya sudut kecil sehingga kita dapatkan D delta Y per L sama dengan lambda. Maka jarak antar celahnya D ini pindah ruas jadi L per delta Y dikali lambda. Tinggal kita masukkan nilai numeriknya. L-nya itu jaraknya 1,8 kali 10 pangkat 3 mm. Saya langsung gunakan milimeter di sini. Dari meter konversi ke milimeter. Delta Y-nya 4,2 mm. Dan lambdanya 4,5 kali 10 pangkat minus 4 mm. Diperoleh jarak antar celahnya sekitar 0,193 mm. Selanjutnya, soal nomor 4. Dua buah celah yang berjarak 0,1 mm digunakan dalam percobaan interferensi Young. Pada percobaan tersebut digunakan sumber cahaya koheren dengan panjang gelombang 589 nanometer. Pola interferensi diamati pada layar yang berjarak 4 meter dari celah. Yang A. Berapakah perbedaan panjang lintasan cahaya dari masing-masing celah pada terang ketiga di layar? Yang B. Berapakah perbedaan panjang lintasan cahaya dari kedua celah di titik gelap ketiga pada layar? Nah, yang A, beda panjang lintasan itu yang D sin theta atau delta panjang lintasannya sama dengan N lambda kan untuk pola terang. Yang A di sini pada terang, pada pola terang kan pada terang ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3 karena N sama dengan 0 itu untuk terang pusat. Jadi kita masukkan deltanya sama dengan 3 kali lambda. Lambdanya 589 nanometer. Diperoleh sekitar 1,767 mikrometer. Yang B, deltanya sama dengan N plus setengah lambda. Tapi di sini gelap ketiga, berarti N-nya 2. Diperoleh deltanya sama dengan 5 per 2 lambda. Kita substitusi nilai numeriknya, diperoleh hasilnya 1,4725 mikrometer. Selanjutnya, soal nomor 5. Perkirakanlah berapakah jumlah terang maksimum yang akan terbentuk pada percobaan interferensi celah ganda jika sumber cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 625 nanometer dan jarak pisah antar kedua celah adalah 3,76 kali 10 pangkat minus 6 meter. Petunjuk, berapakah nilai sinus maksimum yang mungkin terjadi pada kasus ini? Nah, petunjuknya sudah ada ya. Nilai sinus maksimum yang mungkin terjadi kan sinus 90 sama dengan 1. Sehingga panjang lintasannya kan D sin theta sama dengan N lambda. Sinusnya maksimum berarti sinus 90 sama dengan 1. Sehingga diperoleh N-nya secara umum adalah D per lambda dikali sin theta. Tapi sin theta-nya nanti jadi 1. Kita dapatkan seperti ini.
D-nya ini 3,76 kali 10 pangkat minus 6 meter, dan panjang gelombangnya 625 kali 10 pangkat minus 9 meter. Sinusnya 90. Diperoleh N-nya sama dengan 6, sekitar 6. Jadi, jumlah terang yang mungkin terjadi adalah 6 di atas terang pusat. Di 6 di bawah terang pusat. Contoh kasus yang ini terang pusat, 2 di atas terang pusat, 2 di bawah terang pusat. Berarti jumlah totalnya 5. Maka untuk kasus ini, jumlah terang yang terjadinya ada 13. 6 buah di atas terang pusat, 6 buah di bawah terang pusat, dan 1 buah untuk terang pusat. Total terang yang mungkin terjadi pada kasus ini adalah 13 buah terang. Selanjutnya, soal nomor 1 untuk kasus difraksi celah tunggal. Sebuah cahaya monokromatis memiliki panjang gelombang 585 nanometer. Digunakan pada percobaan difraksi celah tunggal dengan lebar celah 0,0666 mm. A. Perkirakanlah berapa jumlah pola gelap maksimum yang akan teramati pada layar. Petunjuk, berapa nilai sinus theta maksimum yang akan terjadi pada kasus ini? Selesaikan soal ini tanpa perlu menghitung satu persatu pola gelap yang terjadi. B. Pada sudut berapakah pola gelap maksimum terbentuk, diukur dari terang pusat? Oke, di sini mirip dengan soal yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya itu pada kasus interferensi Young, ini pada kasus difraksi celah tunggal. Pola gelapnya terjadi pada difraksi celah tunggal saat D sin theta sama dengan N lambda kan. Sin theta-nya maksimum untuk mendekati 1 atau sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan D per lambda. Substitusi nilai numeriknya, D-nya ini jadi sekitar 6,6 kali 10 pangkat min 5 meter, dan lambdanya 585 kali 10 pangkat min 9 meter. Jika diselesaikan, akan diperoleh nilainya N sama dengan 113. Berarti pada kasus difraksi ini akan terbentuk 113 pola gelap. Pertanyaan yang B, pada sudut berapakah pola gelap maksimum terbentuk? Di sini, sudutnya adalah sudut untuk N-nya sama dengan 113. Sehingga kita substitusi D sin theta sama dengan N lambda. Sinus theta sama dengan N lambda per D. Diperoleh theta-nya sama dengan arcsinus dari N lambda per D. Kita substitusi nilai numeriknya. N-nya sama dengan 113, lambdanya 585 nanometer, dan D-nya 6,6 kali 10 pangkat min 5 meter. Jika diselesaikan, akan diperoleh jawaban theta-nya sekitar 83 derajat. Jadi, pita gelap ke 113 itu sudutnya 83 derajat dari terang pusat. Jika 114 itu tidak mungkin, karena nilai sinus maksimum adalah 90 untuk pada kasus ini. Demikian soal untuk nomor 1 difraksi celah tunggal ini. Untuk soal selanjutnya ada pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.